Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat senda sekalian dimanapun sahabat berada? Semoga sehat dan sukses selalu ya bersama keluarga. Nah, kembali ketemu dengan Ustaz Hendra di acara ngobrol bareng Ustaz Hendra. Nah, biasanya kita ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah. Kita juga ngobrol dengan saudagar muslim. Kita juga ngobrol dengan artis muslim. Nah, kali ini kita ngobrol dengan qori'ah internasional Indonesia yang legendaris. Wah, sahabat-sahabat mungkin kenal dengan beliau ini. Beliau adalah Ustazah Haja Maria Ulfa MA. Nah, beliau lahir di Lamongan, Jawa Timur, 21 Desember 1955. Nah, luar biasa. Beliau ini adalah juara 1 MTQ internasional di Kuala Lumpur tahun 1980. Wah, luar biasa. Nah, beliau juga merupakan ketua LKTQ, Lembaga Khat dan Tilawah Quran, IIQ Jakarta. Beliau juga merupakan pengurus LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawah Al-Quran Provinsi DKI Jakarta. Beliau juga pengasuh pesantren Al-Quran Baitul Qura di Ciputat. Wah, luar biasa. Pokoknya kalau ingat Ustazah Haja Maria Ulfa, ingat juga Ustadz Muammar. Wah, pokoknya beliau ini, Ustazah ini merupakan qori'ah internasional legendaris kita. Nah, kita sapa ya untuk bisa belajar ilmu dari beliau. Assalamualaikum Ustazah Bu Haja Maria Ulfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Biasanya kita ketemu di kampus ya. Hari ini kita ketemunya di virtual ya. Nggak ketemu di kampus. Biasanya ketemu Ustazah Haja Maria sama-sama ngajar jadi dosen di IIQ Jakarta bersama Sendra. Jadi biasanya ketemunya di kampus. Nah, karena pandemi seperti ini ketemunya di virtual biasanya. Ustazah, ada banyak masyarakat bertanya kepada Ustazah. Pertama, apa aktivitas Ustazah saat ini, Ustazah? Ya, saat ini di samping mengajar di Institut Ilmu Al-Quran, mengajar di pesantren juga, dan juga di beberapa majelis taklim, kadang-kadang menghadiri undangan untuk membaca Al-Quran, atau kegiatan-kegiatan ya, mengisi waktu Ramadan kemarin, mengisi di Indosiar sebagai Dewan Hakim, gitu. Memberikan pelatihan. Luar biasa Ustazah ya. Tetap aktivitas Al-Qur'annya setiap hari nggak ada hentinya, dari pagi sampai mau tidur lagi ya, kira-kira gitu ya. Alhamdulillah, walaupun lockdown tapi masih ada melalui Zoom ya, alhamdulillah. Oh, luar biasa Ustazah. Walaupun kondisi COVID-19 kita tidak beraktivitas, tapi banyak juga undangan-undangan halal bihalal melalui Zoom, dan beberapa hari kemarin waktu di bulan Syawal kita sibuk juga untuk kegiatan halal bihalal melalui media sosial. Alhamdulillah, wah luar biasa, penuh keberkahan, hidupnya luar biasa Ustazah. Nah Ustazah, ada masyarakat bertanya juga sama Ustazah, kapan kira-kira Ustazah mulai belajar jadi qori'ah ini? Kapan kira-kira Ustazah? Saya belajar sejak kecil, ya sejak waktu masih TK sebenarnya ya. Waktu TK masih belum kenal huruf, itu kebetulan karena di rumah saya, Mbak Yu saya itu, Mbak Yu dan kakak-kakak saya itu qori semua ya. Terus orang tua saya mengadakan kegiatan bimbingan tilawah di rumah untuk remaja-remaja. Dan saya sebagai anak-anak ikut-ikutan aja gitu, anak bawang gitu ya. Tapi ikut ya secara apa ya, kita anak-anak gitu ya, mendengar langsung, belum kenal huruf udah hafal beberapa makro yang diajarkan Mbak Yu saya di kampung itu. Terus mulai SD orang tua saya mendaftarkan ikut MTQ kanak-kanak waktu itu. Itu dari ya sejak kecil. Gitu. Artinya memang sudah hidup di lingkungan qori'ah. Keluarga memang mayoritas adalah qori'ah gitu, Saudara. Iya, betul. Kalau ayah, saya dengar dari beberapa media, ayah juga qori'ah juga, qori' juga. Ya, ayah saya tuh punya suara bagus. Beliau suka adzan di musola ya, itu suaranya bagus, dan di situ saya suka diajak gitu. Suka diajak sebelum adzan saya disuruh baca Al-Qur'an gitu, masih kecil.
naik ke menara gitu. Jadi saya juga nggak ngerti. Pokoknya ikut aja gitu orang tua gitu. Wah, luar Jadi, biasa. Jadi semangatnya nurun dari ayah ini luar biasa. Kalau ibu Qori'ah juga, Ustazah? nah, ibu saya tidak. Jadi, tapi ibu saya juga sebenarnya dari keluarga yang ini jadi keluarga kiai ya, dari keluarga kiai masih ada hubungan dengan kiai langitan, pondok langitan, dan sering ini apa ya, baca syair-syair, qasidah gitu ya. Ustazah, gimana sih perasaan Ustazah ketika saat itu tahun 1980 Ustazah menjadi juara satu MTQ internasional di Kuala Lumpur. Nah, luar biasa, kira-kira masih jarang, masih langka orang Indonesia pada saat itu bisa berprestasi menjadi juara satu. Gimana sih perasaan Ustazah pada saat itu? Ya, bersyukur sekali karena apa ya, saya orang tua saya waktu itu kan sudah meninggal. Ayah ibu saya sudah meninggal dan beliau itu berpesan pokoknya kamu harus selalu dengan Al-Qur'an gitu sejak kecil gitu ya. Kan beliau sudah memperkenalkan sana kemari saya diajak datang ke guru jadi ketika saya meraih prestasi keberhasilan itu saya bersyukur mungkin bisa membahagiakan kedua orang tua saya yang sudah tidak ada dan itu cita-cita orang tua saya itu ingin sekali saya berhasil dalam mengikuti musabaqah tilawah Al-Quran. Sejak kecil itu beliau mendaftarkan saya MTQ mulai dari kecamatan sampai kabupaten. Setiap ada hari-hari besar Islam, beliau selalu saya diajak serta. Terus sampai untuk persiapan MTQ beliau mendatangkan guru privat untuk belajar di rumah gitu, mendatangkan guru dari Surabaya khusus untuk memberikan bimbingan ke saya. Terus ngaji untuk belajar melancarkan Al-Quran tuh kan syaratnya untuk kita bisa melantunkan ayat-ayat harus lancar dulu Al-Qurannya, harus fasih ya, harus fasih dan itu orang tua saya terus bagaimana saya supaya bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Saya nggak ngerti ini tujuan orang tua ini apa. Pokoknya manggil guru. Saya setiap maghrib langsung bonceng naik sepeda pancal itu pergi ke guru untuk pokoknya kamu harus khatam Al-Quran ini, nggak boleh tidak. Terus beliau memberikan kaset-kaset baik tilawah Al-Quran maupun kaset-kaset Mesir Umi Kulsum waktu itu beli di Masjid Ampel, saya masih ingat. Nah ini kamu pelajari diputarkan setiap hari, pokoknya terus gitu. Kalau enggak karena usaha orang tua seperti itu mungkin saya tidak bisa meraih prestasi itu gitu. Artinya semangat ayah pada saat itu memang betul-betul ingin Ustazah menjadi seorang Qori'ah internasional, Qori'ah yang luar biasa, kira-kira bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat, dan bonusnya salah satunya adalah bisa juara satu dunia internasional MTQ. Waduh, luar biasa Ustazah. Tapi saya yakin Ustazah sedih pada saat itu. Ya, artinya satu sisi bangga karena bisa itu, tapi di sisi lain tentu sedih karena orang yang setiap hari mendoakan, orang yang setiap hari berjuang bagaimana melihat Ustazah bisa menjadi Qori'ah pada saat itu nggak ada. Tapi yakin suatu saat Ustazah insya Allah bisa ketemu, dikumpulkan kembali dengan orang tua, insya Allah di surganya Allah kelak. Nah, mudah-mudahan menjadi jariah tersendiri bagi orang tua. Ustazah, boleh nggak Ustazah bacain satu ayat untuk kira-kira ini generasi milenial mungkin rindu. Mungkin generasi milenial nggak kenal mungkin dengan Ustazah, tapi kalau saya kenal, karena pada saat itu saya kelahiran 77, jadi baru 3 tahun kira-kira ya. Setelah saya lahir, Ustazah juara 1, nah, kira-kira. Tapi ketika saya masih SD, namanya Ustazah itu sudah menghiasi layar kaca TV-TV kita, terutama pada saat itu hanya ada TVRI kira-kira, ada Ustadz Muammar ya dan Ustazah. Jadi bagi saya masih ingat dan sangat mengagumi Ustazah juga dengan kita saat itu. Nah, Ustazah, boleh nggak Ustazah? Mungkin generasi milenial nggak kenal, tapi generasi legendaris masa lalu sangat kenal dengan Ustazah. Boleh silakan Ustazah. Iya, boleh. Jadi ini suaranya seadanya ya? Nggak apa-apa Ustazah. Silakan Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Makasih Ustazah. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Enggak apa-apa Ustazah, sudah mampu mengobati rindu banyak masyarakat, banyak generasi yang rindu dengan Ustazah. Mudah-mudahan mengobati rindu mereka dan mudah-mudahan Allah memberkahi. Mudah-mudahan yang mendengarkan juga dapat pahala, yang membaca Ustazah membacanya juga dapat pahala. Ustazah, kalau boleh tahu Ustazah, ada nggak kira-kira generasi anak yang meneruskan atau cucu yang meneruskan bakat Ustazah menjadi qari'ah ini, kira-kira ada nggak kira-kira Ustazah? Kalau anak saya kayaknya nggak ada yang punya bakat ya. Suaranya biasa aja. Jadi laki-laki semua kebetulan ya. Oh, laki-laki semua ya. Ada 3, seingat saya ada 3 ya. 3 ya itu saya. Dan sudah berkeluarga. Terus anak yang pertama itu punya anak 3, yang 2 nampaknya ada bakat tuh, yang putri, anaknya perempuan. Cucu saya perempuan namanya Aisyah. Itu alhamdulillah dia udah hafal 5 juz. Alhamdulillah. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD dan sudah mulai belajar tilawah. Kemudian saya ajarkan, tapi sayangnya dia sekarang di Malang. Makanya di sana diteruskan ada gurunya dan kemarin direkam, saya dikirim. Bagus juga suaranya, mudah-mudahan masih dalam proses ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah ada the next generation, generasinya Ustazah Hajah Maria Ulfa insyaAllah. Allah doanya. Amin, amin. Mudah-mudahan kita doakan semua. Iya, harus dorongan orang tua itu, karena anak-anak itu kan dia maunya main, maunya. Jadi mulai kecil harus diperkenalkan baik kori-kori yang telah berhasil, harus sering kita putarkan supaya dia menyenangi dulu, senang, baru kita ajarkan, kita berikan mulai dari sejak pengenalan huruf itu sudah kita lantunkan, itu pengenalan huruf, belajar tajwid itu dilantunkan dengan nyanyian lagu-lagu Arab yang berkaitan dengan lagu Al-Quran supaya untuk melatih suaranya. Nah, kemudian baru kita sudah merangkai, sudah bisa membaca, mulai murattal itu harus dikenalkan dengan lagu juga gitu, dengan bacaan yang indah gitu. Karena kalau nggak dari awal susah itu untuk bisa. Kalau dikenalkan sejak awal, dia akan terilhami, terdengar terngiang-ngiang suara itu, jadi mudah kita memberikan lagu-lagu. Tapi kalau nggak diperkenalkan irama itu, mereka suaranya biasanya fals, nggak bisa dibentuk. Tapi kalau sejak kecil sudah kita perkenalkan, itu dia gampang gitu untuk wah, keren.
Keren, kiatnya luar biasa. Ini juga jadi PR bagi Ustaz Hendra dan juga banyak kita orang tua. Kemudian untuk mendidik anak-anak kita jadi qori'ah juga. Ada pertanyaan berikutnya, Iya. Ustazah. Apa kiat sukses jadi qori'ah itu pada dasarnya, Ustazah? Ada nggak kiat sukses jadi qori'ah itu? Iya, yang pertama memang harus kita itu, saya ingat guru saya, Pak Said Almarhum Said Muhammad Asiri, dia bilang, kalau ingin sukses harus gila. Maksudnya gila itu betul-betul kita itu. Jadi tidak sambil lalu, belajarnya itu serius. Serius dan tidak hanya seminggu sekali, tapi tiap hari, pagi, sore. Pagi, habis subuh itu saya sudah latihan, karena habis subuh kan suara kan berat sekali. Nah itu pada subuh itu kita terus melantun gitu, supaya nafas kita bisa panjang. Kemudian nanti malam juga gitu. Jadi 2 kali, tapi nggak sehari 2 kali. Kemudian latihan pernafasan. Latihan pernafasan. Sekarang ini jarang latihan pernafasan ya, jadi makan nafas agak pendek. Jadi kita harus lari olahraga, senam kebugaran juga. Gitu. Kalau badannya nggak sehat, suaranya juga tidak bisa lentur. Kalau sehat, tuh enak, jadi enteng gitu. Terus menghindari makanan yang bergetah-getah, ya, yang minyak yang seri itu dihindari gitu. Minuman dingin. Dingin nggak boleh juga, Ustazah ya? Boleh. Kemudian melancarkan bacaan. Tadarus setiap hari itu 1 juz. Setiap hari harus 1 juz. Ya, jadi kalau nggak membaca nanti, karena sekarang lomba itu kan MTQ kan dibukakan langsung melantunkan. Kalau nggak lancar nggak bisa. Jadi ini tiap hari 1 juz. Jadi 1 bulan harus khatam. 1 bulan khatam, 1 bulan khatam. Terus sehingga familiar ayat-ayat itu. Jadi kalau kita tampil, pokoknya persiapan materi yang pertama. Kedua, mental. Walaupun kita penguasaan materi luar biasa, tapi kalau mentalnya nggak tangguh, nah ini grogi, nafasnya jadi terputus, jadi pokoknya kalau grogi itu inilah mengganggu bacaan. Hilang semuanya kira-kira. Latihan terus, latihan kebugaran, pernafasan, teknik vokal juga. Kalau enggak benar cara mengeluarkan teknik vokal, bisa gampang serak suaranya. Gitu. Kemudian keseimbangan aktivitas dan istirahat cukup. Harus cukup. Kalau sehat pasti bagus. Suaranya juga bagus. Wah, itu makasih Ustazah. Berdoa. Berdoa kepada Allah. Karena semuanya atas izin Allah, Ustazah ya. Kalau Allah nggak izinkan nggak bisa terjadi juga ya, kira-kira gitu ya. Betul. Ya. Luar biasa, Ustazah. Ustazah, apa sih pesan Ustazah untuk generasi milenial hari ini? Mungkin ada yang terinspirasi ingin seperti Ustazah Haja Maria Ulfa, ingin jadi qori'ah internasional, atau mungkin sudah ada juga yang jadi qori'ah generasinya Ustazah. Apa sih pesan Ustazah untuk generasi milenial hari ini? Ya, saya berpesan supaya selalu hidup bersama Al-Quran. Terus pokoknya insya Allah Al-Quran itu memberikan keberkahan. Kan karena man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Jadi satu huruf itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Nah, jadi insya Allah apa yang jadi harapan kita di barokah kita baca Quran terus itu dimudahkan Allah. Itu jadi baca Al-Quran terus, jangan hari ini banyak 2 juz, besok udah seminggu nggak baca lagi. Jadi kontinuitas itu penting. Walaupun tidak bisa 1 juz ya setengah juz. Kalau nggak bisa setengah juz ya 1/4 juz. Pokoknya tiap hari nggak boleh lepas dari Al-Quran. Itu saya pesan generasi muda sekarang, generasi milenial ya. Apalagi generasi milenial kita hari ini, kesempatan untuk bisa belajar Al-Quran itu lebih mudah, lebih banyak teknologinya dibandingkan generasi masa lalu, Ustazah ya. Betul. Tapi tetap harus ada talaki dengan seorang guru. Gitu. Walaupun sekarang bisa belajar melalui IT segala macam sudah lengkap peralatan ya, tapi
harus ada seorang guru nanti supaya menunjukkan letak kesalahan kita gitu. Karena belajar tajwid itu sangat jelimet. Jadi harus telaten pengucapan huruf itu, Masya Allah. Dulu guru saya cerita, saya belajar Al-Fatihah itu 1 bulan, dia bilang gitu. 1 bulan. Belajar, ini udah minta nambah. Kalau saya minta nambah nggak bisa gitu. jadi harus telaten betul. Harus telaten. Telaten itu maksudnya adalah sabar ya bahasanya. Jadi harus sabar, harus telaten, semangat terus. Nah, Ustazah, ada nggak pertanyaan berikutnya, Ustazah? Ada nggak buku atau kemudian media sosial di mana masyarakat bisa lebih dekat dengan Ustazah untuk bisa belajar Qur'an, Ustazah? Ya memang untuk belajar tilawah Al-Quran melalui buku-buku, melalui media sosial lain itu memang masih jarang ya. Ada beberapa, tapi ya memang tidak seperti belajar ilmu-ilmu yang lain ya. Itu buku selalu tersedia. Nah, saya itu membuat rekaman, ada rekamannya dan ada bukunya. Waktu itu baru berdiri LBIQ di DKI, LBIQ waktu zaman Wakil Gubernur Pak Hadi Hormen itu membuka LBIQ itu saya membuat materi bahan-bahannya bersama Pak Abu Dinata waktu itu ya, Pak Hadi Hidayat, terus itu yang dengan Pak Khotibul Umam. Ya, terus ya itu beliau yang menyusun naskahnya, kemudian saya pengisian suaranya gitu, dan berdasarkan naskah yang telah disusun itu saya juga bagian menyusun untuk susunan komposisi lagu itu saya. Jadi satu namanya belajar membaca Al-Quran dengan lagu gitu. Tapi sekarang kok nggak terbit lagi. Itu saya masih nyimpan itu bukunya, itu bagus sekali. Di toko buku bisa didapatkan nggak, Ustazah, buku itu? Ada nggak dijual? Udah nggak ada. Terbitan tahun 80-an pas saya baru juara waktu itu. Saya membuat lagi audiovisual kaset bimbingan pedoman praktis belajar lagu-lagu Al-Quran. Tapi sekarang juga sudah jarang di pasaran. Yang terakhir tahun 2006 yang menerbitkan Jamiatul Qur'an wal Hufat. Saya membuat ada gambarnya, ada videonya. Nah, itu masih ada itu. Di YouTube mungkin banyak ya. Di YouTube mungkin banyak, Ustazah, di YouTube bisa dicari kali ya. Ya, tapi tidak 7 lagu, hanya saya pernah lihat sekilas gitu. Karena itu panjang sekali gitu. Nah, dan ya ini PR IIQ. Saya IIQ waktu itu membuat juga ada tahun berapa ya, waktu itu bersama Pak Mursyid Qori gitu. Insya Allah nanti mudah-mudahan ini lagi nulis disertasi tentang ini juga, tentang pembelajaran metodologi pembelajaran Al-Quran, tilawah Al-Quran bin Nagham. Tapi masih belum selesai. Kalau itu nanti selesai bisa kita terbitkan ya, mudah-mudahan. Amin. Kita doakan juga Ustazah cepat selesai doktornya. Mudah-mudahan lanjut profesor juga. Amin. Luar biasa. Nah, yang penting itu ada tinggalan gitu, supaya untuk generasi mempelajari lagu-lagu Al-Quran gitu. Ustazah, kalau Facebook ada nggak, Ustazah, Facebooknya Ustazah yang bisa masyarakat lebih dekat? Punya Facebook, Ustazah? Facebook ya, saya jarang main-main Facebook ini. Kalau Instagram, Ustazah? Kalau Instagram? Adanya email aja, email ya, email saya. Email. Boleh disebutkan, Ustazah, emailnya apa? Maria Ulfa angka 5. Maria Ulfa. Maria Ulfa. Angka 5 ada 5. Terus @yahoo.com. Nah, sahabat-sahabat boleh kalau ada ingin bertanya boleh mungkin mengirim email kepada Ustazah kira-kira kalau apa yang ingin lebih dekat belajar kira-kira. Nah, kalau yang lain Ustazah di media-media TV kita atau radio kita bisa nggak masyarakat ingin belajar dengan Ustazah? Di radio mana ya? Saya tidak mengisi di radio sayangnya ya. Mudah-mudahan nanti kalau IIQ punya akan kita adakan kajian tilawah Al-Quran ya secara kontinu gitu ya. Ustazah, kalau pesantren, Ustazah saya dengar Ustazah juga punya pesantren yang mencetak para qari dan qari'ah internasional Indonesia. Alhamdulillah, saya membuat pesantren tahun 2001. 2001 membuka pesantren
takhusus pesantren Al-Quran Baitul Qurra namanya. Kemudian tahun 2018 saya membuka sekolah karena untuk tingkatan perguruan tinggi sudah ada IIKI, PTIKI, untuk tingkatan anak-anak dan remaja belum ada ya. Akhirnya saya membuka itu. Jadi alhamdulillah ini santrinya dari seluruh Indonesia dan santri-santri kita setiap tahunnya selalu berprestasi. Setiap ada event MTQ baik nasional maupun internasional. Nah, karena tepatnya di mana, Ustazah? Maaf, Ustazah. Alamatnya di mana? Nah, masyarakat mungkin mau mendaftarkan putra-putrinya ke tempat Ustazah, mungkin bisa. Alamatnya di mana, Ustazah? Di Perumahan Ciputat Baru. Jalan Suli, Blok D, Delta ya. Blok D, nomor PH 26. Itu ada pesantren Al-Quran Baitul Qurra. Ada sekolah SMPIT dan SMAIT. Jadi ada juga mahasantri. Kalau SMPIT, SMAIT, kurikulum Diknas plusnya ilmu-ilmu Kekuranan yang disesuaikan dengan tingkatan anak-anak dan remaja. Ustazah, pertanyaan terakhir nih Ustazah. Ada nggak dalam perjalanan Ustazah belajar menjadi qari'ah ini atau belajar Al-Quran ini, pernah nggak Ustazah merasa down, jatuh, pesimis, sedih, dan berbagai macam? Oh ya, tentu saja itu. Jadi ketika saya ikut musabaqah, baik dulu kan awal-awal ikut di Jawa Timur ya, Jawa Timur. Terus dibuka IIKI tahun 77, saya pindah ke Jakarta. Waktu di Jawa Timur pernah ikut MTQ nasional di Mataram, waktu itu ikut remaja. Juara 1 provinsi Jawa Timur dikirimkan ke nasional tapi belum berhasil. Itu ya pasti sedih dan saya itu yang memotivasi saya bagaimana saya bisa berhasil. Terus tidak patah semangat, semakin belajar semakin giat itu. Kemudian pindah ke Jakarta tahun 77 IIKI dibuka ya. Tahun 78 saya diikuti STQ nasional. Waktu itu di Provinsi DKI, kemudian bisa ke nasional. Tapi di nasional juara 3. Kemudian tahun 79, waktu di Provinsi DKI saya tidak bisa juara 1. Juara 2, jadi nggak dikirim ke nasional. Waktu MTQ nasional di Semarang, saya nggak ikut itu. Sedih, kecewa. Terus, tapi saya nggak apa-apa, ini ada hikmahnya semuanya, saya semakin rajin belajar. Kemudian ternyata tahun 80, alhamdulillah berhasil di nasional dan nyambung ke internasional gitu. Luar biasa Ustazah. Jadi artinya ada masa di mana Ustazah tidak juara, tapi kemudian Ustazah tetap semangat karena ini adalah Al-Quran. Kemudian Ustazah semangat, tapi akhirnya Ustazah bonusnya dari Allah juara 1 internasional. Apa pada saat itu Ustazah? Hadiah dari pemerintahnya apa saat itu Ustazah? Ada hadiah dari pemerintah pada saat itu? Jadi kalau MTQ nasional waktu itu hadiahnya diberikan kesempatan pergi haji, haji dan karena perempuan jadi berikut mahramnya juga dibiayai pemerintah. Kalau yang internasional Ustazah, yang internasional juara 1 dunia itu apa hadiahnya Ustazah? Kalau boleh tahu. Hadiahnya berapa ringgit ya? Saya lupa, 5.000 ringgit apa berapa saya lupa. Uang Malaysia. Saya dengar juga bocorannya pada saat itu Ustazah datang ke Indonesia, Ustazah disambut seperti layaknya seorang presiden yang baru datang dari luar negeri, utusan. Benar nggak Ustazah? Ya, waktu itu pakai naik mobil yang terbuka terus kalungnya kembang keliling dengan Nanang Qasim waktu itu kan. Nanang Qasim juara 2, saya juara 1. Terus dari Halim itu disambut seperti Rudi Hartono pemenang. Dulu memang begitu, nggak ada begitu. Dulu luar biasa, ada iring-iringan mobil gitu menuju balai kota terus disambut Gubernur Cokro Pranolo waktu itu. Terus setiap paginya sowan ke menteri-menteri, ke Wapres, dikasih tabungan, tabanas pada ngasih tabungan gitu. Kemudian saya oleh Malaysia waktu itu diundang ke Kuwait, terus diundang ke beberapa negara yang mengadakan MTQ internasional, disuruh membaca kehormatan.
baca kehormatan. Wah, senangnya Negara-negara. Ustazah. Luar biasa. Cari dunia, akhirat nggak dikasih. Tapi kalau cari akhirat, dunia yang dikasih. Nazid ditambah sama Allah. Wah, luar biasa. Ada banyak ilmu yang kita pelajari dari Ustazah Haja Maria Ulfa di hari ini. Seperti pohon, semakin digoyang pohonnya, semakin berjatuhan buah-buahnya. Itulah yang kita alami dengan Ustazah Haja Maria Ulfa di hari ini. Jadi ilmunya terus, wah luar biasa untuk kita semuanya. Makasih Ustazah. Apa pesan Ustazah terakhir untuk semua masyarakat? Pesan terakhirnya apa? Ya, untuk masyarakat, pokoknya kita harus ini tadi dengan Al-Quran itu betul-betul gitu. Kita hargai Al-Quran, kita bacakan Al-Quran, ini pedoman hidup manusia ya. Jangan hanya untuk pajangan saja. Ini pernikahan, akad nikahnya, mas kawinnya Al-Quran, tapi nggak pernah dibaca. Kita baca dan setelah itu kita harus meningkat untuk mempelajari isi kandungannya. Karena untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu puncaknya sebenarnya. Wah, makasih Ustazah, luar biasa. Masyarakat, ayo membaca Al-Quran, ayo menghafal Al-Quran, ayo mengamalkan Al-Quran. Itu salah satu di antara pesan yang Ustazah Haja Maria Ulfa. Nah, mudah-mudahan kebahagiaan dunia dan akhirat menjadi milik kita dan keluarga. Sekali lagi makasih Ustazah, dan makasih juga sahabat semuanya. Insya Allah kita akan ketemu kembali dengan ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah, artis, qori'ah, dan siapa saja insya Allah menginspirasi kita semua untuk semangat hidup dan insya Allah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, tonton terus ya Ngobrol Bareng Senda dengan banyak tokoh yang akan memberikan inspirasi untuk kita dan keluarga muslim lainnya. Sekali lagi, makasih Ustazah. Insya Allah kesempatan kita ketemu kembali ya. Doakan Ustazah Maria Ulfa sehat dan sukses selalu sehingga masih bisa menginspirasi kita dan memberi ilmu untuk kita generasi milenial dan semua masyarakat. Salam hangat dari Sendra dan Ustazah Haja Maria Ulfa. Sehat dan sukses selalu. Salam Al-Quran, salam bisnis syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah. Sama-sama.